Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pelajaran praktikum akuntansi perusahaan manufaktur. Hari ini kita akan membahas materi bab 2, yaitu metode harga pokok pesanan. Tapi sebelum kita masuk ke bab 2, Ibu akan sekilas lagi menjelaskan tentang perusahaan manufaktur. Karena mungkin beberapa dari kalian masih asing mendengar perusahaan manufaktur. Apa sih bedanya dengan perusahaan jasa dan perusahaan dagang? Di sini kita bisa melihat pengertian perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang menyediakan barang mentah atau bahan setengah jadi. Tujuannya adalah untuk mengelola bahan baku tersebut menjadi sebuah produk yang diminati oleh pasar. Jadi perusahaan manufaktur ini tidak membeli barang jadi, melainkan membeli barang mentah atau bahan baku yang kemudian nanti diolah sendiri, diproduksi sendiri agar menjadi suatu produk yang dapat dipasarkan di pasar. Berbeda dengan perusahaan dagang, kalau perusahaan dagang membeli barang jadi yang kemudian nanti langsung dijual kembali ke pasar. Langsung masuk materi bab 2 mengenai harga pokok pesanan. Di sini kita bisa melihat pengertian harga pokok pesanan itu sendiri. Ada dua ahli yang menyatakan definisi dari harga pokok pesanan. Yang pertama, Supriyono menyatakan metode harga pokok pesanan adalah metode pengumpulan harga pokok produk untuk setiap pesanan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh setiap pesanan. Kemudian yang kedua, Mulyadi menyatakan metode harga pokok pesanan adalah metode pengumpulan biaya-biaya produksi untuk pesanan tertentu dan harga pokok produksi per satuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Jadi kesimpulannya, metode harga pokok pesanan ini dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengetahui harga pokok produk per satuan unit barang. Selanjutnya kita mengenal dua jenis harga, yaitu harga pokok produk dan harga jual. Harga pokok produk adalah jumlah semua biaya yang digunakan untuk memproduksi suatu barang, sedangkan harga jual adalah biaya yang dibebankan kepada konsumen. Jadi simpelnya ketika kita membuat suatu barang, kita pasti membutuhkan beberapa biaya-biaya untuk membuat barang itu menjadi barang jadi. Seperti kita butuh barang A, barang B, barang C. Nah, itu kan membutuhkan beberapa biaya. Kita contohkan membuat satu meja, kita membutuhkan biaya 500.000 semua biayanya. Ketika kita menjual kepada konsumen, pasti kita akan memberikan harga yang lebih besar dari 500.000. Misalkan kita menjual harga 700.000. Jadi ada selisih 200.000. Nah, yang 200.000 itu bisa kita sebut sebagai keuntungan. Untuk teorinya bisa kalian baca di buku paket di bab 2. Itu sudah cukup jelas dan rinci. Di sini Ibu langsung akan memberikan contoh studi kasus yang pertama dalam menghitung harga pokok pesanan. Di sini PT Harisma memproduksi kaos berdasarkan pesanan. Pada bulan April 2019, PT Harisma memperoleh pesanan kaos dari Dinas Pendidikan Kota Semarang. Untuk memproduksi pesanan tersebut, perusahaan melakukan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 12 April 2019, PT Harisma membeli kain dari PT Saritex secara kredit. Meliputi jenis yang pertama jenis A 200 unit dengan harga per unitnya 42.000, maka jika kita totalkan 200 unit dikali 42.000 adalah 8.400.000. Yang kedua jenis B yaitu 400 unit dengan harga per unitnya 50.000, kita totalkan yaitu 20 juta. Yang ketiga jenis C 600 unit dengan harga per unitnya 30.000, jumlahnya yaitu 18 juta. Maka dari ketiga jenis ini kita totalkan mendapatkan hasil yaitu 46.400.000. Selanjutnya yang kedua, membeli bahan penolong secara tunai. Karena ini dibelinya secara tunai, maka kas perusahaan akan berkurang. Di sini yang pertama membeli jenis X 40 unit dengan harga per unitnya 10.000, totalnya 400.000. Yang kedua membeli jenis Y 50 unit dengan harga per unitnya 12.000, maka totalnya adalah 600.000. Dan yang ketiga jenis Z 60 unit dengan harga per unitnya 8.000, maka totalnya 480.000.
Dari ketiga jenis ini kita jumlahkan bahan penolongnya yaitu 1.480.000. Berdasarkan data di atas, kalian diminta untuk membuat yang pertama jurnal untuk mencatat pembelian bahan baku dan bahan penolong. Yang kedua, jurnal untuk mencatat pemakaian bahan baku, dan yang ketiga, jurnal untuk mencatat pemakaian bahan penolong. Nah, ini pembahasan untuk soal yang tadi. Yang A, kita disuruh membuat jurnal untuk mencatat pembelian bahan baku dan bahan penolong. Karena di sini kita membeli dua jenis bahan, yaitu bahan baku dan bahan penolong, maka kita membuat dua jurnal. Yang pertama, kita membuat jurnal untuk persediaan bahan baku. Jurnalnya di debit persediaan bahan baku dan di kreditnya piutang dagang. Kenapa piutang dagang? Karena kita membeli bahan bakunya secara kredit. Kalian bisa baca lagi di soalnya. Nah, yang kedua, totalnya 46.400.000. Yang kedua, kita membuat jurnal untuk persediaan bahan penolong. Ini untuk di debitnya persediaan bahan penolong dan di kreditnya yaitu kas. Karena kita membeli bahan penolong secara tunai, maka kas kita berkurang. Kas berkurang kita simpan di kredit. Totalnya 1.480.000. Lanjut yang kedua, yaitu membuat jurnal untuk pemakaian bahan baku. Di sini yang di debit ada BDP biaya bahan baku. BDP itu adalah barang dalam proses. Ibu ulangi, di debit ada BDP biaya bahan baku dan di kreditnya ada persediaan bahan baku senilai 46.400.000. Sama ya dua-duanya karena balance. Kenapa di sini persediaan bahan bakunya di kredit? Karena persediaan bahan bakunya sudah digunakan, artinya bahan bakunya sudah berkurang. Maka kita simpan di kolom kredit. Kita lanjut ke poin C, jurnal untuk mencatat bahan penolong. Pada dasarnya jurnalnya sama dengan bahan baku, hanya di sini kita tulis di debitnya adalah BOP sesungguhnya. BOP yaitu biaya overhead pabrik sesungguhnya. Nah, itu di kolom debit. Di kolom kreditnya kita masukkan persediaan bahan penolong. Karena persediaan bahan penolongnya berkurang, maka kita simpannya di kredit sebesar 1.480.000. Nah, itu tadi pembahasan soal untuk studi kasus contoh nomor 1 di buku paket kalian. Gimana? Ini masih mudah ya, karena kita hanya membuat jurnal dan kita belum melakukan perhitungan. Kita hanya memindahkan angka-angkanya saja ke dalam jurnal. Oke, terima kasih untuk perhatian kalian di materi kali ini. Untuk bab 2 materinya Ibu selesaikan sampai di sini dulu. Kita lanjut lagi di video selanjutnya. Karena materinya cukup panjang, jadi akan panjang juga ketika kita membuatnya di dalam satu video saja. Untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa buka-buka lagi buku paketnya. Jika ada yang kurang paham, kalian bisa langsung hubungi Ibu. Terima kasih. Dan ini untuk latihan kalian di rumah. Silakan kalian kerjakan soal latihan ini. Kalian baca baik-baik soalnya. Ini sama persis kurang lebih seperti soal yang tadi kita pelajari. Silakan kalian kerjakan di buku kalian dan nanti fotokan kirim ke Ibu.